Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy depan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa dulu kalian subscribe dulu ini Babe Aldo Suara Kebenaran. Kalau kalian kangen gue bisa lihat di situ channel ini. Insya Allah doain channel ini aman, ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke, kita ke konten sekarang ya guys. Konten kita kali ini tentang IKN guys. Tahun 2024 sudah ada berita seperti ini, pindah ke IKN DPR ogah-ogahan. Jadi emang IKN ini ibu kota negara, ya, ibu kota. Bingung juga gue. Jakarta itu sekarang udah bukan ibu kota gitu. Terus belum jadi nih IKN, udah status ibu kota Jakarta itu udah nggak ada gitu. Nah IKN-nya belum jadi, dan ternyata memang ya kita udah mengira misalnya siapa mau pindah ke sana ini. Ya ini tahun 2024 ini pindah ke IKN DPR ogah-ogahan. Kita baca dulu beritanya ya. Ini penting untuk kita tahu guys ya. IKN anjir. Iya. Bang Edi sampai di penjara gara-gara ngingetin ini. Iya. Ini terlalu ambisius dan banyak sekali pihak yang mengatakan ini perhitungannya ngawur gitu. Nah, ini kita baca dulu, ini serius 20 Maret 2024. Setahun lebih. Di saat pemerintah siap-siap pindah ke ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur, tahun ini DPR justru terkesan ogah-ogahan pindah. Para wakil rakyat meminta tetap berkantor di Jakarta. Kalaupun harus pindah, minta paling akhir setelah semua fasilitas di IKN lengkap. Wakil rakyat kita ini. Rakyat benar-benar ya, mewakili kesenangan rakyat gitu maksudnya ya. Ya. Hal tersebut terlihat saat rapat kerja antara Badan Legislasi Balek, DPR dan pemerintah membahas daftar inventarisasi masalah DIM. Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta DKJ di Senayan Senin 18 Maret 2024. Dalam rapat itu Wakil Ketua Balek DPR Ahmad Baidowi mengusulkan Jakarta bisa menjadi kota legislatif. Dengan demikian seluruh aktivitas parlemen akan tetap dilakukan dari Senayan. Udah enak di Jakarta mau pindah IKN. Ya, jadi sebenarnya proyek IKN ini proyek ambisius yang minim perhitungan kah? Duh, sampai ngorbanin rakyat di sono, iya kan? Rakyat di sono jadi korban. Ntar, habis ini kita baca lagi nih. Artinya aktivitas parlemen bisa di IKN, tapi pusat kegiatannya di DKJ. Ungkap politisi P3 yang akrab disapa Awi ini. P3 akhirnya di pemilu, nggak lolos Senayan ya? Ia menjelaskan usulan ini sudah disepakati oleh DPD sebagai bagian dari bentuk konkret kekhususan Jakarta, khususnya setelah tak lagi menyandang gelar daerah khusus ibu kota atau DKI ketika RUU DKJ disahkan menjadi undang-undang, ya kan? Jakarta udah bukan DKI, DKJ gitu. Awi berkaca dari roda pemerintahan negara lain karena banyak yang akhirnya menetapkan ibu kotanya tidak hanya satu seperti Afrika Selatan. Ya udah nyontoh udah. Jadi bangun IKN ini buat siapa? Bangun IKN ini buat siapa? Dewannya udah nih anggota. Aduh.
Sebagaimana diketahui, Afrika Selatan memiliki 3 ibu kota, yakni cabang pemerintahan eksekutif berada di Pretoria, yudikatif berada di susah banget bacanya ini, Bloemfontein, dan legislatif berada di Cape Town. Ya. Habib pun kembali mengusulkan pemerintah supaya sepakat memasuki rumusan terkait pasal baru RUU dikaji tentang itu, sebagaimana telah disepakati dalam DIM 572. Negara diatur suka-suka, iya dah. Halo rakyat, apa kabar kalian? Kalian kira mereka mikirin kalian? Ngimpi. Mereka enggak. Yang mereka pikirin fasilitas sudah penuh belum di IKN, enak nggak hidup di sana? Gue kan jadi anggota legislatif ini kan, wah modal gue gede. Emang rakyat dipikirin? Aduh. Aduh. DIM 572 yang sudah disepakati pemerintah sendiri berbunyi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di ibu kota negara masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah daerah khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai perincian rencana induk ibu kota Nusantara. Abi menjelaskan, usulan ini muncul bukan karena para anggota Dewan Ogah pindah ke IKN, namun untuk membuat Jakarta menjadi kota dengan kekhususan lain, yaitu kota legislatif. Ah masa, bukan karena ogahan. Iya Pak. Iya lu mikirin rakyat. Gua nggak mimpi di siang bolong kan ini. Iya. Jadi diberikan ketentuan DPR dapat menjalankan tugasnya di DKJ. Jadi bukan berarti tidak pindah katanya. Kan para pejabat itu kalau ngatur kalimat kan enak banget. Iya enggak, bukan ogah-ogahan kok. Cuman supaya Jakarta ini ada fungsinya gitu. Iya, bacotnya mereka kan begitu. Iya dah, udah nggak usah dibaca terus ya. Beritanya kurang lebih begitu. Mereka terkesan ogah-ogahan. Itu beritanya itu ogah-ogahan. Ini 2024 beritanya guys. Dan ada berita terbaru ternyata. Ini beritanya. Ada banyak faktor yang bikin Prabowo ogah-ogahan lanjutkan IKN. Bapak Presiden terpilih di pemilu Presiden 2024 sudah ada berita begini tentang Prabowo. Iya, ada banyak faktor yang bikin Prabowo ogah-ogahan lanjutkan IKN. Baca dulu ya. Baca dulu, ya dong, baca dong ya, bacalah. Mana ini beritanya tadi? Oh di sini. Oke kita baca. Bagian media sosial Tonanda Putra mengungkapkan bahwa ada banyak faktor yang membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto seperti tidak mau melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Salah satu faktornya adalah masalah pembiayaan. Menurut Tonan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan terkuras untuk mewujudkan program makan siang gratis, sehingga Prabowo Subianto akan menyetop pembiayaan IKN dari jalur tersebut dan memindahkannya melalui investor. Dan investornya ada yang mau. Ini aroma permusuhan sudah mulai tampak ya. Oh iya kan, gua udah bilang Prabowo sama Jokowi ini kalau menurut gue sedang tidak baik-baik saja. Di mulut nih kelihatan baik, tadi di belakang nih, di dalam nih. Lu tahu pernah nonton film sinetron yang kalau lagi senyum terus tapi dalam hatinya ngomong gitu. Tunggu saja pembalasanku. Hari ini aku mengalah, tapi lihat nanti akan kuselesaikan semuanya. Hahaha. Pernah nggak yang begitu? Tapi mukanya senyum gitu. Nah gue ngeliatnya itu begitu, iya. Lanjut. Aduh, soalnya pembiayaan guys, makan siang gratis, IKN. Ada banyak faktor yang bikin Prabowo ogah-ogahan. Pertama, Prabowo akan stop pembiayaan IKN dari APBN karena APBN akan terkuras untuk program makan siang gratis. Jadi pembiayaannya harus mengandalkan investor, ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV Rabu 8 Mei. Ya kan? Tadi aja Gibran kita kemarin kita udah ngangkat Gibran belum pasti ya. Lu lihat. Ini pelajaran penting buat rakyat yang masih susah sih ya. Rakyatnya nggak mau belajar. Dikasih tahu nggak mau. Jadi asik gitu.
sama janji-janji deh. Sementara itu mantan Gubernur Bank Indonesia 1993-1998 sekaligus Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra, Profesor Sudrajat Jiwandono mengungkapkan pandangannya mengenai sejumlah program Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka seperti makan siang gratis hingga pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ia berpendapat bahwa makan siang gratis merupakan program yang penting untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia seperti stunting. Saya kira iya, masalah stunting itu sesuatu yang benar-benar terjadi di masyarakat kita dan kita tidak bisa memperbaikinya jika sudah terlambat, kata Sudrajat dalam program Rosi Kompas TV Kamis 28 Maret 2024 dikutip dari Kompas TV. Kemudian ketika ditanya mengenai IKN, Sudrajat mengatakan jika belum mampu maka sebaiknya tidak dilakukan. Ini dari Gerindra ngomong, kalau belum mampu jangan, ya makan siang gratis saja masih impot-impotan ditambah IKN. Yang gue, negara ya Allah, pejabat kita begini amat, dosa apa kita ya? Lanjut ya. Aduh, karena banyak yang harus dibangun. Nah, ya kalau untuk itu ya belum dong, karena yang harus dibangun begitu banyaknya, mulai dari nol kok ucapnya. Nah iya, itu IKN itu dibangun dari nol sayang. Memang kondisi Jakarta makin nggak enak dan seterusnya. Cuma kita harus mampu hidup di sana sebelum betul-betul punya kemampuan membangun IKN sampai selesai imbuhnya. Sudah mulai mundur. Sudah mulai mundur. Gue ketawa banget kalau begini berita. Sumpah, kenapa gue bahagia? Bahagia, alhamdulillah gue bener. Ya, alhamdulillah gue berada di pihak yang bener. Udah. Lebih lanjut, ia merasa program makan siang gratis yang akan memakan dana sebesar 450 triliun rupiah setiap tahunnya lebih penting dikerjakan demi membangun Indonesia untuk generasi mendatang. Aduh, makan siang gratis lebih penting untuk saya karena ini untuk generasi yang akan datang membangun Indonesia kok. Kalau punya penduduk banyak tapi bodoh-bodoh kan sebuah masalah. Saya sangat yakin soal itu pungkasnya. Dah, sampai hari ini Pak, sampai hari ini rakyat kita ini mau dikasih tahu ya. Jadi guys, kesimpulan aja ya. Jadi ini ada dua hal ini masalah IKN ini. Siapa mau pindah IKN? Iya, suruh dah cepetan. Biar enak, sepi Jakarta gitu. DPR-nya ogah-ogahan. Prabowo belum tentu lanjutin. Yang lagi kebayang sama gue, andai kata nih Prabowo setelah dilantik, terus nggak jadi IKN, jadi apa itu kota? Yang udah setengah apa, separuh apa, seperempat yang dibangun atau 3/4, berapa persen itu udah dibangun? Yang udah ngorbankan rakyat segitu banyak, hutan segitu banyak. Jadi apa itu? Jadi apa? Dan yang paling membahagiakan gue adalah, dugaan gue makin kuat gitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi tidak sedang baik-baik saja. Gue Babil Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama mendapat IKN. Pindah cepetan. Gue di mari aja.